Pakaiannya masih sama dengan pakaian terakhir kulihat. Meski begitu, pesonanya masih tetap pada porsi yang sama sejak terakhir juga membuatku terpesona. Aku semakin melangkah mendekati wanita berkerudung jingga itu. Kini aku benar-benar berdiri di dekatnya, di sampingnya, dan hanya berdua saja. Jadi, bohong bagiku jika aku tak mengatakan detak jantungku masih normal seperti di saat aku belum melihatnya. "Ibu mau kemana?" tanyaku dengan setenang mungkin. "Mau minta obat di bawah, Pak," balasnya. Suaranya kini terdengar sangat pelan, amat sangat pelan. Berbeda di saat ia sedang bersama suaminya. Mungkin menjaga agar tak terjadi fitnah. Mungkin. "Obat? Siapa yang sakit?" tanyaku. "Aini, Pak, badannya agak demam." Ia lalu mengalihkan pandangannya dariku. Ia menatap ke depan, menatap pintu lift yang belum terbuka karena masih belum tiba di lantai ini. Aku jadi heran, kenapa lift jalannya lambat banget sekarang ya? Astagfirullah, kok tadi nggak ngetuk pintu saya? Dia menoleh. "Kami bisa menangani sendiri, Pak. Tak perlu mengganggu Bapak, hanya masalah kecil seperti ini." "Kecil?" Spontan suaraku bernada lebih besar dari sebelumnya. Gak besar-besar amat seperti orang yang sedang teriak sih. Aku yakin ia tak akan mengira juga ekspresiku berubah menjadi seperti ini. Ekspresi yang benar-benar tak senang dengan pernyataan kecil itu terucap olehnya. "Maaf, Pak Don." Ia menunduk. "Sungguh, Asifa minta maaf." Suaranya terdengar bergetar. "Puput," gumamku seolah berbicara dalam hati. Sebelum ia menanggapi, aku lantas berucap kembali. "Lagian di hotel sepertinya mereka tak menyediakan obat-obatan deh. Itu sepengetahuan saya. Koreksi jika salah. Terus sekarang kalau obat tak ada di hotel, apa tindakan Ibu dan Pak Alim?" "Abi sudah tidur, Pak. Dia benar-benar kelelahan," balasnya sambil menunduk. Ku hela nafasku gusar. "Padahal kamu juga amat sangat lelah," gumamku sekecil mungkin tak berharap ia mendengarnya. Ting, untung saja pintu lift terbuka. Sepertinya malam ini penyelamat kegugupanku adalah lift hotel ini. "Thanks bro lift." "Permisi Pak Don," ujar Asifa. "Permisi kemana Bu? Saya juga mau menggunakan lift. Atau biar saya tunggu lift kembali biar Ibu bisa tenang?" tanyaku ketika menyadari jika sepertinya ia tak akan mau berdua di dalam lift denganku. "Gak apa-apa Pak Don, yuk bareng aja jika Bapak mau turun." Yakin Put, tak sengaja. Sungguh aku tak sengaja memanggil dia tanpa embel-embel ibu. Bahkan panggilanku bukan Asifah, melainkan nama yang sempat tanpa sengaja ia sebutkan tadi. Dia menunduk, amat sangat menunduk. Andai lehernya tak kuat menahan kepalanya, mungkin kepalanya sudah menggelinding. Aku hanya geleng-geleng kepala. "Ya sudah, yuk keburu liftnya tertutup." Dia mengangguk kemudian mengangkat wajahnya. Aku masuk lebih dulu dan berbalik menghadap ke depan, menghadap ke wanita itu. Kini kami saling berhadapan, terpisahkan antara ruang sebesar 2 kali 2 meter. Mungkin karena aku malas mengukurnya, dengan lantai 8 di depan sana terpisah jarak yang tak sampai semeter. Kami bertatapan sesaat, dia membalas tatapanku yang tak semestinya ia lakukan. Aku senyum, dia menunduk. "Bu, kapan mau masuk? Atau biarkan saya turun dulu baru Ibu nyusul?" Di saat berucap, aku tersenyum. Semoga ia memahami jika ini hanya sebuah candaan semata. Dia tak menjawab, malah segera masuk ke dalam. Anehnya, aku malah tak bergeser sama sekali. Jadinya kini kami benar-benar berdiri berhadapan, hanya terpaut jarak yang kurang dari 5 cm. Bola mata itu kini sangat amat dekat jangkauannya dari mataku. Badannya yang kusadari tak tinggi, mungkin jika kutebak tingginya hanya 156 atau 157 cm-an.
Gak sampai 160, makanya ia berdiri hanya sebahuku saja, karena aku tingginya 179 sampai 180, sekitar itulah. Badannya yang mungil ini masih berdiri kaku di hadapanku, menunggu pintu lift tertutup yang lagi-lagi. Anehnya kali ini proses menutupnya lama banget terasa. Yang parahnya, wanita berkerudung jingga ini malah mendongak, sedikit menatap mataku. Oh Tuhan, mata ini semakin dekat dariku. Keningnya bahkan jika ku gerakkan sedikit saja wajahku, maka proses menyentuh kening bakal terjadi. Sampai ku kepalkan kedua tanganku. Menahan diri agar tak melakukan tindakan sekecil apapun yang akan merusak kehormatannya, yang akan merusak nilai positifku yang sejak tadi ku bangun di hadapan mereka. Aku sampai menahan nafas. Ah, Asifah, please, tundukkan kepalamu, alihkan bola mata indahmu dariku. Tolong saya untuk tidak berbuat yang lain. Tolong saya agar tetap menjaga mata ini dan menjaga hati ini terhadapmu. Ku dengar helaan nafas yang begitu pelan darinya. Maaf Pak, lalu ia bergumam pelan, kemudian menunduk. Syukurlah, akhirnya dia menerima pesan tak terucap dariku. Maafkan Puput jika aku tak lagi mendengar kata lanjutannya, karena terlalu kecil untuk ditangkap indera pendengarku. Saya yang minta maaf, segera ku geser posisiku ke samping. Dia pun maju sedikit lalu berbalik. Jadinya kami berdiri bersisian sambil menghadap ke pintu lift. Lift membawa kami ke bawah tanpa kata terucap sama sekali. Di dalam lift tadi hanya terdengar beberapa tarikan nafas berat antara kami berdua. Tapi kami sama sekali tak menanggapi hal itu. Benar-benar diam. Seolah nafas berat kami yang menyiksa paru-paru bukan hal yang memalukan sama sekali. Bahkan mungkin saja detak jantungku yang menggema dengan cepat di dalam tubuhku secara samar ia dengar. Begitu lift terbuka, aku pada akhirnya bisa bernafas lega. Aku menyuruh ia lebih dulu keluar. Melangkah satu kaki, kepala berbalut kerudung tertengada sedikit, bola mata kecoklatan yang penuh keteduhan itu menatap, mulut yang tak terlihat dari balik cadar berucap, "Terima kasih Pak, karena Bapak masih bisa menjagaku dari segala fitnah yang bisa saja terjadi." Semuanya terjadi dengan satu gerakan yang cepat. Kalimat itu juga terucap dengan cara berbisik, amat pelan suaranya, tapi untung saja aku bisa mendengarnya. Aku lantas tak membalas dengan kalimat terucap. Saya yang seharusnya berterima kasih kepadamu Putri Asifah karena sudah hadir dan menjadi penghibur sempurna bagiku untuk mengalihkanku dari kesedihan dan keterpurukan atas perbuatan Marisa dan Sofyan kepadaku. Untung kalimat sepanjang itu hanya terucap dalam hati saja. Aku tersadar langkah wanita itu sudah 2 meteran dariku. Aku ikut keluar dan mengejarnya, tapi segera ku hentikan langkahku, berjarak beberapa meter, karena aku biarkan dia melangkah lebih dulu. Put, bismillah, berbaliklah. 1, 2, 3. Yes, dia berbalik menatapku. Terima kasih sekali lagi karena mendengar suara hatiku Putri Asifah. Obat adanya di apotik, saya tahu di mana apotek terdekat. Kalau memang gak keberatan, biarkan saya yang pergi membeli obat buat Aini. Mengucapkan kalimat ini, aku sekali berbicara tanpa jeda sambil menahan nafas. Bro, aku melihat perubahan pada dirinya, entah itu apa. Atau mungkin sekarang wajah yang bersembunyi di balik selembar kain itu tengah tersenyum, karena bola matanya agak mengecil sedikit. Kutarik nafasku kembali, wanita itu masih berdiri menatapku. Semua yang terlihat darinya masih belum berubah sama sekali. Atau aku mengambil jeda kembali. Sumpah, apa yang akan kuucapkan ini benar-benar seperti mempertaruhkan harga diriku sebagai seorang pria. Seorang pria yang tak muda lagi.
Jika ragu apabila saya salah memilih obat, maukah kamu ikut dengan saya ke apotik? Semoga keputusanku mengajaknya tak akan menjatuhkan harga diriku. Kutatap dengan hikmat kedua bola matanya, seperti ingin menyampaikan apa yang ingin kusampaikan kepadanya tanpa terucap. Tak ada ekspresi yang kubuat secara berlebih, senyum pun tak terlukis di wajahku, hanya ekspresi tenang seorang pria bernama Doni Darmawan yang mengharapkan waktu berhenti untuk beberapa saat lamanya. Bismillah, Putri Asifah, dengarkan kata hati saya. Sejujurnya saya mengajakmu bersama ke apotik bukan hanya karena ingin ke apotik saja. Sungguh, saya juga tak tahu pastinya, tapi setidaknya hati ini seakan ingin bersamamu lebih lama lagi. Berikan saya sedikit waktu lebih lama untuk bersamamu, berdua saja, meski hanya beberapa menit lamanya. Menghilangkan dahaga ini akan keinginan tak terucap untuk bersamamu. Kumohon, dengarkan kata hati ini untuk terakhir kalinya. Entah apa yang Asifah pikirkan ketika melihat ekspresiku sekarang di saat ia memberikan jawaban atas ajakanku. Dengan 2 kali anggukan pelan disertai mata yang sedikit mengecil, pinggir mata sedikit mengerut yang menandakan jika ia tersenyum. Senyum yang entah kapan aku punya kesempatan untuk dapat melihatnya secara nyata dan sadar di depan kedua mataku ini. Meski itu sesuatu yang akan mustahil terjadi. Terima kasih wahai calon penghuni surga, sudah mampu mendengar keinginanku yang tak terucap dan mengabulkannya.